Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Istiana, ASN P3K dari SDN 1 Mertapada Kulon, Kabupaten Cirebon. Di sini saya akan mempresentasikan laporan orientasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja pada Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon. Berikut adalah profil penyusun atau saya sendiri, yaitu Siti Istiana, jabatan ahli pertama guru agama Islam di SDN 1 Mertapada Kulon. Baik, yang pertama adalah pendahuluan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Pasal 5 bahwa aparatur sipil negara atau PNS dan P3K perlu dibekali materi pengenalan tugas dan fungsi sebagai ASN dan juga nilai dan etika yang berlaku pada instansi pemerintahan yang disebut dengan masa orientasi. Adapun maksud dan tujuannya yaitu yang pertama, pengenalan tugas dan fungsi ASN. Yang kedua, pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah. Yang ketiga, mampu memahami program orientasi dan mengenal nilai dan etika instansi pemerintah. Dan yang terakhir, peserta mampu mengimplementasikan hasil orientasi. Selanjutnya, waktu dan tempat. Waktu pembukaan tanggal 1 Maret 2024. Pembelajaran asinkronus dan sinkronus tanggal 1 Maret sampai 30 Mei 2024 secara blended learning. Bela negara tanggal 29 April sampai dengan 8 Mei 2024. Tempatnya di SDN 1 Mertapada Kulon dan Balai Pelatihan Majalengka untuk bela negara. Nilai dan etika pemerintah Kabupaten Cirebon memiliki visi Kabupaten Cirebon, yaitu terwujudnya Kabupaten Cirebon berbudaya, sejahtera, agamis, maju, dan aman. Misi Kabupaten Cirebon yaitu 1. Mewujudkan masyarakat Kabupaten Cirebon yang menjunjung tinggi dan melestarikan budaya, tradisi, dan adat. 2. Meningkatkan kualitas hidup dan masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan kesehatan dan ekonomi. 3. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Kabupaten Cirebon yang senantiasa menerapkan nilai agama, budi pekerti, santun, dan beretika. 4. Meningkatkan produktivitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul sehingga menambahkan daya saing di pasar internasional dan regional yang didukung peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah. 5. Memelihara keamanan dan ketertiban umum untuk mewujudkan kondusivitas daerah guna mendukung terciptanya stabilitas nasional. Berikut adalah SOTK Kabupaten Cirebon, Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon. Selanjutnya, nilai dan etika SDN 1 Mertapada Kulon. Nama sekolah SDN 1 Mertapada Kulon. Alamat sekolah Jalan LPI Buntet Pesantren, Desa Mertapada Kulon. Jumlah guru ada 11 dan jumlah siswa 341. Selanjutnya saya akan menyampaikan visi SDN 1 Mertapada Kulon, yaitu terwujudnya sekolah yang memiliki sumber daya manusia yang bertakwa, unggul prestasi, cerdas, terampil, cinta lingkungan, berkarakter, dan berbudaya. Selanjutnya, misi SDN 1 Mertapada Kulon, yaitu yang pertama melaksanakan pembelajaran aktif, kreatif, dan menyenangkan untuk mengembangkan potensi keilmuan peserta didik. Yang kedua, membimbing dan mengembangkan bakat dan minat peserta didik. Yang ketiga, terlaksananya program ekstrakurikuler untuk menjadikan siswa berprestasi dan bermanfaat bagi kehidupannya serta masyarakat di lingkungannya. Yang keempat, menjadikan siswa berkepribadian, beriman, dan bertakwa. Yang kelima, meningkatkan profesionalitas guru yang dilandasi oleh semangat keteladanan, kebersamaan, dan kemandirian. Dan yang terakhir, melaksanakan pelayanan pendidikan yang berkualitas bagi siswa yang dilandasi IMTEK dan IPTEK. Selanjutnya, tujuan sekolah. Yang pertama, menjadikan peserta didik yang berkemampuan berpikir kritis, kreatif, inovatif, dan sistematis.
Yang kedua, menjadikan peserta didik yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan berakhlak mulia. Yang ketiga, menyiapkan peserta didik agar dapat melanjutkan proses belajar ke jenjang berikutnya. Yang keempat, menjadikan peserta didik yang cerdas, mandiri, serta berkepribadian menarik. Berikut adalah bagan SOTK SDN 1 Mertapada Kulon. Selanjutnya inilah rencana aksi untuk 4 tahun ke depan. Rencana aksi yang pertama pada tahun 2024 yaitu kegiatannya mengikuti pelatihan dan webinar tentang penggunaan media digital dalam pembelajaran. Indikator capaiannya, guru mengikuti pelatihan dan webinar sebagai bahan untuk dapat memanfaatkan media inovatif atau digital. Yang kedua, memodifikasi alat media pembelajaran pada mata pelajaran PAI, tata cara wudhu dan sholat. Indikator capaiannya memiliki media yang inovatif dan memberikan motivasi kepada guru dan peserta didik bisa lebih inovatif dan kreatif. Selanjutnya rencana aksi yang kedua pada tahun 2025. Saya akan melaksanakan kegiatan penerapan kegiatan literasi PAI, pembiasaan membaca surat-surat pendek atau juz amma. Indikator capaian, siswa menjadi hafal bacaan surat-surat pendek atau juz amma. Selanjutnya, mengaplikasikan pembelajaran PAI berbasis teknologi. Indikator capaian, siswa memiliki motivasi yang meningkat dalam mengikuti pembelajaran. Selanjutnya, rencana aksi ketiga, yaitu pada tahun 2026. Saya akan melaksanakan kegiatan membuat alat peraga bahan asturo dan styrofoam pada mata pelajaran PAI. Indikator capaian, siswa berdiskusi berkelompok dengan metode presentasi yang berbeda-beda. Selanjutnya, penerapan model pembelajaran Project Based Learning pada mapel pendidikan agama Islam. Indikator capaian, siswa lebih aktif berkomunikasi melalui kegiatan diskusi, aksi dan produk siswa yang dipresentasikan dan saling menanggapi. Selanjutnya, rencana aksi yang keempat pada tahun 2027. Saya akan melaksanakan kegiatan meningkatkan literasi dan pemahaman peserta didik kelas 6 pada materi PAI meneladani Nabi Muhammad SAW. Indikator capaian, peserta didik dapat memahami suatu konsep dari materi pembelajaran dan bukan hanya menghafal materi tersebut. Selanjutnya, merancang kegiatan dan membentuk ekstrakurikuler kaligrafi. Indikator capaiannya, siswa mengikuti dan ikut mengembangkan minat dan bakat dengan antusias. Selanjutnya, manfaat orientasi bagi penulis. Yang pertama, dapat mengenal dan memahami tugas dan fungsi ASN. Yang kedua, dapat mengenal dan memahami nilai dan etika pada instansi pemerintah. Yang ketiga, membantu mengaktualisasikan, meningkatkan nilai-nilai dasar profesionalisme ASN berakhlak di SDN 1 Mertapada Kulon. Yang keempat, membantu meningkatkan profesionalisme. Dari kegiatan orientasi P3K dapat disimpulkan bahwa guru ASN P3K harus menjadi guru yang berakhlak. Guru yang berakhlak yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Selanjutnya, manfaatnya yaitu kita sebagai pendidik ke depannya dapat menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Bimbingan dan motivasi dari hasil orientasi dapat meningkatkan etos kerja sehingga mendapatkan hasil yang optimal demi tercapainya tujuan pendidikan sesuai visi dan misi Kabupaten Cirebon. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.